warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Yon Hendra, CGP Angkatan 10 tahun 2024, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Hendra, dengan teman saya Eva Sylvia. Ya, hari ini kita akan mencoba melaksanakan tugas modul 2.3 Coach untuk Supervisi Akademik di CGP Angkatan 10 tahun 2024. Senang sekali Hendra hari ini bisa berjumpa kembali untuk mewawancarai guru hebat di SD Negeri 20 Balai Belo tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini marilah kita perkenalan dengan guru hebat kita. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang tujuan kegiatan hari ini, marilah kita sejenak Bu Eva memperkenalkan diri. Ibu Eva adalah guru di SDN 20 Balai Belo. SD Negeri 20 Balai Belo ya. Ya. Nah, kalau kita boleh berbagi Bu Eva, udah sejak kapan Bu Eva nih mengajar di SD Negeri 20 Balai Belo? Alhamdulillah ya Pak, saya mengajar di SDN 20 Balai Belo ini sudah cukup lama, sudah mungkin 16 tahun Pak. 16 tahun ya pemirsa, 16 tahun. Jadi kalau udah 16 tahun berarti guru kita ini udah boleh dikatakan senior ya pemirsa. Ya lanjut Bu Eva. Jadi setamat kuliah langsung jadi guru SD seperti itu? Ya Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bu Eva, mungkin hari ini saya meminta waktu Bu Eva untuk melakukan tugas guru penggerak saya di modul 2.3 Bu Eva untuk melakukan pasca observasi dalam supervisi. Apakah Bu Eva bersedia? Alhamdulillah bersedia Pak. Masya Allah. Terima kasih Bu Eva. Senang sekali Hendra pemirsa bahwa hari ini akan melakukan pasca observasi dengan teman saya Ibu Eva Sylvia yang telah melalang buana di SD selama 16 tahun. Baiklah Bu Eva, nanti ini Hendra juga meminta Bu Eva untuk mengajar di kelasnya nanti. Bu Eva mengajar kelas berapa ya Bu Eva? Guru kelas 1 Pak. Guru kelas 1. Guru kelas 1 ini tentu jiwa keibuannya luar biasa. Baiknya, sabarnya, ceria. Satu hal yang lebih penting adalah tidak boleh membawa masalah di rumah ke sekolah. Ya, betul sekali itu, Pak. ya, betul sekali. Nah, ini Bu Eva untuk menuju supervisi itu ada namanya kegiatannya pasca observasi. Sebelum Bu Eva mengajar ini sudah ada ini ancang-ancangnya mau mengajar apa Bu Eva? Sudah Pak, rencana saya nanti akan mengenalkan pembelajaran PKN tentang mengenal simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Itu materi baru atau udah materi lanjutan? Masih materi baru Pak. Materi baru berarti. Dalam arti kata Bu Eva nanti tidak melakukan observasi, tidak melakukan persepsi karena ini adalah materi baru. Iya. Kemudian kira-kira ini Bu Eva, penilaian apa yang akan dilakukan nanti? Penilaian yang saya lakukan yaitu dengan memberikan anak diskusi LKPD tentunya ya, tentang yang berkaitan dengan simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Berarti Bu Eva telah mulai melakukan penilaian lengkap ya Bu Eva. Apakah nanti ada asesmen awal Bu Eva? Asesmen awal tidak Pak. Tidak. Oke. Nah, jadi penilaiannya udah, materinya udah, medianya apa kira-kira Bu Eva? Medianya yang saya ambil yaitu media gambar gambar Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila itu kan ada simbol-simbol Pancasila ya Pak. Itu yang akan saya kenalkan kepada anak. Berarti medianya udah, materinya udah. Kira metodenya tadi ada salah satu disebutkan kelompok ya Bu Eva ya? Ya, metode diskusi Pak. Metode diskusi atau kelompok. Ya, dari penjelasan Bu Eva tadi jelas sudah sebuah rancangan yang akan ditampilkan dalam rangka observasi supervisi yang saya lakukan nanti. Jadwalnya menyusul pemirsa. Terakhir Bu Eva, apa harapan Bu Eva nanti di dalam kegiatan observasi, dalam kegiatan mengajar nanti yang insya Allah saya observasi Bu Eva? Harapan saya ya Pak, dengan adanya supervisi ini Bapak masuk ke lokal saya berharap bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya, agar mungkin Pak supervisi ini sangat berharga bagi saya karena kita kan saling berkolaborasi ya Pak untuk menemukan apa yang terbaik untuk pembelajaran berikutnya. Oke, kesimpulannya Bu Eva bahwa kegiatan observasi supervisi ini adalah untuk meningkatkan, bukan untuk menilai Bu Eva. Ya, bukan untuk menilai seseorang. Ya, Pak. Nah,
Satu kata Bu Epa, supervisi seperti apa yang pernah Bu Epa lalui selama berjalan 16 tahun tersebut? Supervisi yang pernah saya lakukan yaitu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, Iya, betul Pak. sekali, ya. Kepala sekolah itu datang ke lokal saya sewaktu saya melakukan pembelajaran. Di Betul. sana Bapak kepala sekolah mengadakan supervisi penuh dengan Angket-angket angket-angketnya beliau, iya betul. sesuai dengan pembelajaran perencanaan yang saya lakukan. Iya. Di situ rasanya mungkin agak kaget ya Pak Kaget, ya. iya. Tanpa ada observasi iya. awal-awal ya. Namanya ada yang melihat itu pun kepala sekolah. Betul. Di sana pembelajaran saya mungkin kurang terkondisikan. Berarti Bu Epa, iya. Itu saya mudah-mudahan untuk berikutnya menghilangkan rasa gugup itu ketika ada supervisi dari teman, dari siapapun itu. Jadi intinya Bu Epa bahwa untuk supervisi itu harus ada pascanya Bu Epa. Iya. Ya seperti kita laksanakan sekarang. Perencanaannya ya Pak ya. Perencanaan matang. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang sederhana saya dengan teman saya Ibu Epa Selvia, yang beliau juga adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Bangga sekali hari ini. Sampai jumpa nanti bersama saya di sesi berikutnya, observasi langsung dan adanya kegiatan pasca observasi supervisi untuk modul 2.3. Hendra pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini pagi ini anak-anak ibu sehat? Semangat. Nah, tadi siap menjelang pergi ke sekolah, siapa yang ada pamitan sama orang tuanya? Bagus. Siapa yang tadi ada mandi pagi? Iya. Siapa yang ada gosok gigi? Siapa yang ada sarapan? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sehat, semangat. Lah, Izam, kamu pimpin doa sini.
Simbol Pancasila. Nah, Ibu tadi sudah paham tentang simbol-simbol Pancasila, sudah kan? Sudah tahu? Sudah tahu kelima simbol Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan membagi kamu per 3 kelompok. Nah, 3 kelompok yang terdiri dari yang di sebelah Ibu ini kelompok A. Nah, yang ini kelompok B. Dan yang ini kelompok C. Berarti 3 kelompok. Kelompok tugas kamu adalah menyusun. Ada di sini ada amplop. Ibu kasih amplop ini. Nah, amplop ini untuk kelompok A. Amplop ini untuk kelompok B. Amplop ini untuk kelompok C. Nah, dalam amplop itu ada 5 simbol Pancasila beserta isinya yang Ibu acak. Nah, Ibu acak itu kan ada 5 simbol Pancasila. Kamu urutkan dengan baik. Nah, dalam berkelompok kamu harus bekerja sama. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu berhadapan dengan temannya. Bang, anak-anak Ibu, tolong kamu buka amplopnya. Buka amplop. Buka amplopnya. Najwa, kamu kerjasamakan dengan teman. Sinilah. Ada berapa ada gambar bintang, bintang, itu juga. Ibu, sudah kamu kerjakan semuanya per kelompok? Sudah bisa kamu mengerjakan bersama-sama? Nah, dari hasil kerja kamu per kelompok, sekarang anak-anak Ibu tolong Albi tolong konsentrasikan ke depan kepada kelompok B. Ambil bukunya yang beli, tugasnya. Nah, coba kelompok B, kamu bacakan ini. Yang pertama. 1 bintang. 3. Pertama bintang. Lihat simbol Pancasila yang pertama. Yang kedua. Najwa, semua lihat. Najwa membacakan. Isi simbol Pancasila yang pertama. Sudah semuanya paham? Kita tepuk tangan kepada kedua kelompok. Nah, anak-anak Ibu, tolong kembali ke
untuk membacakan Alhamdulillah. Nah, semoga anak-anak itu bisa paham pelajaran hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyikan tentang gambar ini apa namanya tadi? Huruf Garuda. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yon Hendra, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dan saya mengajar di SD Negeri 20 Balai Belo, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini saya berada di posisi penutup pasca supervisi kelas yang telah dilaksanakan kemarin, bahwasanya dalam tugas modul 2.3 kami melakukan coach dan coache dalam supervisi akademik dengan teman sejawat di SD Negeri 20 Balai Belo. Pada video terakhir ini saya akan melakukan refleksi dengan teman saya, yaitu Ibu Eva Sylvia, yang telah melakukan kegiatan mengajar pada hari kemarin, dan hari ini adalah disebut pasca observasi. Bagaimana kelanjutannya? Marilah kita dengarkan perbincangan hangat kami dengan teman baik saya, Ibu Eva Sylvia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Cerah sekali ya Bu Eva, sesuai dengan warna bajunya Bu Eva. Alhamdulillah, kesehatan hari ini Pak. Lebih apa ya? Nah, karena juga fashionnya seorang guru itu juga menentukan keberhasilan, menentukan semangatnya siswa dalam belajar. Terutama karena Bu Eva ini adalah juga guru kelas 1, dan perlu juga pemirsa ketahui bahwa yang kita gunakan hari ini adalah salah satu warna seragamnya Kabupaten Agam di mana kami bertugas. Bu Eva, senang sekali kemarin kami telah menyaksikan Bu Eva mengajar. Bu Eva, kegiatan pembelajaran mengajar di kelas 1 tentang Pancasila, yaitu pada materi pendidikan Pancasila. Bu Eva, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan yang diawali dengan pra-observasi kemarin? Apakah perasaannya bagaimana? Senang, sedih, susah, atau bagaimana Bu Eva meluapkannya setelah melakukannya? Ya, terima kasih Pak. Perasaan yang saya rasakan sewaktu supervisi pembelajaran di lokal saya merasa senang sekali, sehingga pembelajaran di lokal saya begitu hangat, anak-anaknya antusias walaupun sekali. Ada bapak di lokal yang ada, tapi Iya. tidak ada pengaruhnya bagi Tidak anak-anak ada peserta pengaruhnya. didik saya. Saya merasa senang sekali, Iya. dan sangat banyak manfaatnya Pak. Berarti Bu Eva, kalau menurut pendapat saya sudah mencapai yang dikatakan dengan supervisi tersebut, bahwa pada awal kemarin kita mengatakan bahwa supervisi itu bukanlah sebagai menilai, Iya. bukanlah mencap guru ini seperti ini. Namun dengan kegiatan kemarin ternyata supervisi tersebut telah mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru, bahwa supervisi itu adalah kegiatan mengubah pola ajar yang seperti A berubah menjadi seperti B yang kita harapkan. Seperti itu Bu Eva? Iya. Iya. Nah Bu Eva, kemudian dari hal kemarin itu ada nggak sesuatu yang unik yang Bu Eva rasakan ketika mengajar? Ada nggak positif negatifnya Bu Eva? Kalau kita sedang mengajar ya Pak, Iya. setiap pembelajaran itu tentu ada positif Ada positif negatifnya. negatifnya. Contohnya dalam pembelajaran kemarin, hal yang sangat positif saya rasakan, yaitu pembelajaran yang saya terapkan di kelas kemarin. Begitu anak-anak, saya merasa senang. Iya. Anak-anak itu antusias dalam belajar kelompok. Belajar kelompok. Iya. Anak aktif untuk menemukan ide-ide yang dikeluarkannya dalam sesuai materi tentang
simbol-simbol Pancasila Iya, ini. iya, iya. Betul. Itu yang positifnya, saya Positif. merasa senang sekali. Kemudian kalau Ada nggak hal negatifnya yang masih eh, dirasakan? ya tentu ada, kalau Iya. ada positifnya ada Iya, iya, betul, negatifnya betul. ya Pak. Hmm. Hal yang negatifnya mungkin dalam pembelajaran kemarin, saya menyiapkan media pembelajaran ya Pak. Iya. Mungkin hanya media gambar. Gambar, betul. Besok lagi mungkin saya insya Allah Pak akan menambah media yang menarik bagi Iya, siswa untuk proses pembelajaran itu. Betul sekali Bu Epa, saya menanggapi saja karena itu udah dari Bu Epanya sendiri. Sebenarnya Bu Epa, dalam menggunakan media itu kita bisa menggunakan berbagai teknik, Iya. bisa melalui gambar karena dia kelas 1 mungkin kita lebih memawanya ke mewarnai gambar Bu Epa nantinya salah Iya. satunya, atau kita menggunakan audio visual, kita tayangkan menggunakan infocus, atau Sehingga kita anak ya Pak ya melihat nyata, istilahnya Nyata. dia menonton, berarti kalau dia menonton kan anak ingat, oh ini yang dilihat. Iya, betul sekali. Tapi kalau saya melihat kemarin Bu Ipa itu udah jauh luar biasa sekali persiapannya. Tentu kita manusia dengan kata, kalau saya sering bilang long life education, belajar sepanjang hayat. Dengan melihat kemarin, oh ini rasanya kurang, oh itu rasanya kurang, maka kita lakukan perubahan. Nah itulah salah satu guna kita pasca supervisi ini Bu Ipa. Iya, Pak. Berarti tujuan kita tercapai itu Bu Ya, Ipa, Masya alhamdulillah Allah. sangat banyak manfaatnya Sangat Pak. banyak manfaatnya. Dan kemudian kemarin juga Bu Epa melakukan penilaian dengan cara ada diskusi kelompok dan segala macam. Nah kalau bagi kelas 1 yang menarik, kalau Hendra boleh mengusul Bu Epa untuk kedepannya ini ya, yang kita bisa menggunakan parcel, gambar Garuda yang dipotong-potong Bu Epa, Iya. kemudian disuruh anak menyusun. Nah, iya. sehingga Berarti kita acak ya, iya, gambar itu kita iya. foto, kita acak, Iya. anak yang melakukan. menyusunnya kembali seperti permainan jadinya. Ya, oh ini gambar apa jadinya gitu kan. Ya, puzzle bukan parcel, puzzle ya. Puzzle itu kita potong-potong, kemudian anak yang menyusunnya dengan warna yang mereka. Mungkin masukan atau apalah namanya Bu Epa untuk pengembangan diri ke depan. Kalau yang kemarin itu udah luar biasa sekali. Nah Bu Epa, itu namanya tahapan yang sudah Ibu lakukan itu namanya adalah tahap masih tetap belajar. Karena selagi kita hidup, Kita harus belajar. belajar lagi. Contohnya sekarang aja Bu Epa, kita sangka dan kita kira dengan pengalaman yang puluhan tahun mengajar, masih ada program guru penggerak yang sedang kita lakoni. Sehingga ilmu kita, masih ini Mbak Kece Pepatah Minang, semakin digali semakin banyak nanti Bu. Artinya semakin belajar kita semakin nampak salah dan kekurangan kita. Namun tidak semua orang dapat merasakan dan mau menerima perubahan itu Bu Epa. Hanya orang-orang pilihan juga, karena mereka sudah nyaman di posisinya. Berarti orang itu mungkin tidak mau ada perubahan. Tidak ada perubahan. Keluar dari zona nyaman, itu Bu Epa. Jadi kalau udah nyaman seperti itu, mereka menganggap itu udah benar, padahal masih ada nyaman-nyaman yang lainnya Bu Epa. Mungkin seperti itu. Nanti Bu Epa kalau udah sampai ke modul seperti ini, seperti saya ini, karena pemirsa Bu Epa ini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Jadi frekuensi kita nyambung jadinya, karena beliau juga akan merasakannya nanti. Sekarang beliau belajar, nanti pas beliau masuk ke modul seperti kita ini, beliau sudah semakin luar biasa tentunya pemirsa. Itu yang kita harapkan nanti. Baiklah Bu Epa. Nah, tadi ada positif, ada negatif. Bagaimana cara Bu Epa mensiasati negatif yang muncul itu nantinya? Apakah stop sampai di sini saja atau bagaimana Bu Epa? Tidak Pak, saya seperti tadi pembicaraan kita tadi ya Pak, kita harus melakukan perubahan. Harus menggali apa itu kurang, harus kita tambah dan mencari-cari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita seorang pendidik yang akan kita lakukan kepada anak ya Pak. Untuk mengatasi kekurangan tadi, saya berusaha untuk mencari hal yang terbaik, yang inovatif yang akan saya lakukan. Contohnya tadi media ya Pak. Kemarin saya memilih media gambar, besok ini akan saya usahakan untuk menayangkan sebuah video Pak. Video supaya video itu nyata dilihat oleh anak, apalagi kelas 1 dia membutuhkan
apa yang kita ucapkan itu istilahnya dengan contoh yang nyata, mungkin itu bisa dia ingat, oh iya, oh ini kiranya bendanya. Dengan adanya dia melihat suatu benda itu, dia pasti ingat suatu saat nanti dia berada di kelas tinggi, pasti dia ingat, oh ini namanya ini. Iya. Kayak itu Pak. Iya, karena juga kita tahu Bu Epa bahwa anak kita itu memiliki 3 fase ya Bu Epa. Iya. Yang pertama adalah fase audio, yang kedua adalah fase visual, yang ketiga adalah fase kinestetik. Nah, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi namanya itu Bu Epa, maka anak kita itu kita bagi 3 kelompok tersebut. Nah, menurut kemampuannya menurut gaya belajarnya. gaya belajarnya. Ada anak ini yang suka mendengar saja Bu Epa, dengan mendengar saja dia udah dapat. Ada yang anak ini harus melihat dulu. Yang ketiga ini ada dia yang cuek-cuek saja tapi dia tahu. Berarti istilahnya Pak, kalau kita melihat di dalam lokal itu anak yang begitu cuek, nggak perlu kita langsung marah ya. Lihat ibu enggak. Mungkin dengan kecuekannya dia merekam ya. Iya, itu disebut dengan fase yang disebut gaya belajarnya kontekstual. Nah, itu Pak. Nah, kemudian membagi kelompoknya kalau Bu Epa dengan cara apa kemarin? Apakah berdasarkan abjad atau berdasarkan pilihan Bu Epa saja? Enggak Pak, saya membagi kelompok itu dengan berdasarkan kemampuannya. Kemampuannya, betul. Kalau anak itu kemampuannya tinggi, bukan saya pisah-pisahkan Pak. Iya. Saya campur. Anak yang dalam satu kelompok itu ada yang anaknya kebutuhannya lebih tinggi, kemampuannya, ada anak kemampuan yang rendah, sehingga dia bisa yang kemampuan tinggi itu bisa dia mengimpaskan kepada anak yang kepada temannya. Sebenarnya itu Bu Epa itu adalah paradigma lama Bu Epa. Kalau pada pembelajaran berdiferensiasi, anak itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Berarti sesama dia gitu. Sesama yang gaya belajar audio, gaya belajar visual dengan gaya belajar kinestetik. Bagaimana cara menentukannya? Anak-anak ini dites melalui namanya tes asesmen awal Bu Epa. Oke, berarti kita melakukan asesmen awal. Nah, dari situ kita bisa mengelompokkan mereka. Seperti saya, kalau Henda sukanya dengan mungkin Henda gaya belajar kinestetik Bu Epa, karena Henda melihat ibu berbicara di depan itu langsung mual pusing aja Bu Epa, maunya bergerak, berjalan ya kayak itu. Nah, mungkin Bu Epa tipe belajar yang suka melihat dan mendengar. Bu Epa sukanya fokus, diam, tenang. Nah, itu kita bisa melihat fase belajar kita. Contohnya aja Bu Epa kalau mau ujian, Bu Epa tuh butuh ketenangan atau sambil mendengar musik? Ketenangan Pak. Nah, berarti Bu Epa adalah orang yang visual, melihat. Kalau Henda, kalau ujian itu Bu Epa enggak ada membaca Bu Epa. Nah, Pak Henda tuh kayaknya ujian itu enggak terlalu penting kalau menurut orang gitu. Henda enggak ada kalau mau ujian ini enggak pernah membaca Bu Epa. Berarti Pak Henda itu kinestetik orangnya, dengan bergerak, dengan apa. Kalau tidak bergerak Henda jadi stres. Nah, itu kinestetik namanya. Nah, itu nanti ada pada modul 2.2 itu Bu Epa di guru penggerak kita ini. Bu Epa akan sampai ke sana nanti, baru pemahamannya meningkat. Tapi untuk hal sekarang dengan membagi seperti itu udah luar biasa sekali Bu Epa. Nah, sebenarnya kita sharing seperti ini itu akan menumbuhkan sikap kreatif kita di masa yang akan datang, dari yang tidak tahu menjadi tahu Bu Epa. Mungkin penutup Bu Epa, kemarin Bu Epa katakan bahwa dengan adanya supervisi, adanya pasca supervisi, Bu Epa optimis bahwa kegiatan ini mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Harapan ke depan dengan kegiatan supervisi ini untuk kepala sekolah di sini Bu Epa. Apa harapan Bu Epa untuk supervisi ini? Apakah masih paradigma lama atau seperti ini yang Bu Epa harapkan? Ya, harapan saya ya Pak, untuk supervisi ke depannya, supervisi ke depannya, saya mengharap untuk perubahan paradigma yang baru. Sehingga paradigma lama itu kita sempurnakan dengan paradigma baru. Betul. Berarti kan di situ kita melakukan perubahan ya Pak. Setelah beberapa kali supervisi, kita melakukan perubahan sehingga apa kekurangan kita bisa melihat dan kita mau niat untuk merubahnya ke depannya. Dan saya berharap nantinya
walaupun itu teman sejawat supervisi, Iya. walaupun kepala Iya, sekolah, iya, iya, iya. saya alhamdulillah siap untuk melaksanakannya. Betul. Karena itu kan kita jadi seorang pendidik ya Pak, Iya. harus melakukan perubahan Perubahan. sesuai dengan perubahan paradigma Iya. yang lama ke yang baru, Oke, yang baru. sesuai dengan kodrat zaman. Iya. Ya Pak. Ya, pemirsa, itu adalah harapan Bu Epa terhadap kepala sekolahnya nanti untuk bagaimana bentuk supervisinya ke depan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa supervisi ini adalah salah satu tupoksinya seorang kepala sekolah dari dua yang lain. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah kewirausahaan, yang ketiga adalah supervisi. Maka supervisi ini boleh dikatakan tugas wajibnya kepala sekolah Bu Iya, Epa. iya. Karena yang mengetahui bagaimana gurunya mengajar, bagaimana timnya mengajar adalah kepala sekolah itu sendiri. Alhamdulillah di ujung ini saya ingin sekali sedikit berbagi dengan Bu Epa dari hasil pengamatan saya kemarin Bu Epa. Secara pribadi Bu Epa, saya sangat salut sekali untuk guru kelas 1 ini, karena di awal saya bilang bahwa guru kelas 1 ini harus super sabar, tidak bisa membawa masalah di rumah ke sekolah. Betul Nah, sekali Pak. betul sekali. Nah, artinya dalam kegiatan supervisi ini selain mental dan kekuatan, kita juga membutuhkan trik-trik yang kita tentukan. Nah, kalau Hendra boleh memberikan saran untuk kedepannya, seperti tadi bahwa anak kita bagi dalam kelompok berdasarkan gaya belajarnya, audio, visual, dan kinestetik. Nanti insya Allah akan kita lakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian medianya tadi udah Bu Epa ceritakan bahwa akan ada perubahan seperti apa nantinya. Karena dengan berjalannya waktu, cara berpikir kita, cara berpendapat kita akan bertambah. Satu lagi Bu Epa sering menggunakan kata kamu ya Bu Epa. Ya Pak, di dalam lokal itu istilahnya tanpa disadari ya Pak. Ya. Kata-kata kamu Kamu itu itu. sering saya keluarkan. Dan saya ingin melakukan Menghilangkan perubahan, kata-kata. menghilangkan di Iya. mana kata-kata itu kan kurang enak ya Kurang Pak. enak. Gitu. Rasanya jauh jarak kita dengan iya. anak. Itu saja Bapak dan Ibu pemirsa, bahwasanya kesalahan itu sebenarnya dapat kita ubah tergantung dari nawaitu kita masing-masing. Pada hari ini di akhir pasca supervisi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Epa yang telah meluangkan waktunya untuk tugas pribadi saya pada calon guru penggerak angkatan 10 modul 2.3 coach untuk supervisi akademik. Apa pesan-pesan terakhir untuk seorang guru penggerak seperti saya, Bu Epa? Apa pesan-pesannya? Ya Pak, terima kasih Pak. Pesan yang saya ingin sampaikan ya kepada seorang guru penggerak Iya. CGP ini ya Pak Iya, ya. iya, iya. Dan tentunya juga itu untuk Ibu sendiri karena juga calon. Ya, Nah, ya pokoknya untuk semua CGP Iya, yang iya. ada di Indonesia, Nusantara lah ya. Nusantara, Iya. yang sedang melaksanakan pembelajaran Dan sedang berjuang. berjuang, Iya. itu sangat membutuhkan waktu, pembagian waktunya sangat luar Iya, biasa iya. sekali. Alhamdulillah Allah menitipkan Amanah yang amanah baru. itu kepada kita, berarti kita insya Allah sanggup melaksanakannya. Harapan Pesannya saya- Pak, pesannya. Pesannya ya Pak, jadilah seorang guru yang selalu menuntun muridnya Betul. dari apapun hal itu, Iya. sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Masya Allah. Nah, itu harapan saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Epa. Alhamdulillah bangga saya sekali. Saya hari ini dapat menyelesaikan tugas saya pada modul ini. Bapak dan Ibu pemirsa, dengan telah berakhirnya supervisi pasca supervisi ini pada tahap ketiga yang kemarin kami telah lakukan, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan dan pembelajaran dari guru muda, guru kelas 1 yang telah melalang buana selama lebih kurang 16 tahun, bahwa belajar itu tidak hari ini saja. Namun selagi kita masih bernapas dan matahari terbit di ufuk timur, bahwa pembelajaran itu kita laksanakan sesuai dengan harapan, tuntutan zaman dan kodrat alam. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya Hendra, calon guru penggerak angkatan 10, mengakhiri kegiatan ini dengan harapan penuh bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat mengubah pola paradigma lama menjadi paradigma baru. Salam guru penggerak, bergerak, menggerak,
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya ulangi, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva. Anak saleh. Anak pintar. Apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita Enggak, seninya contohnya aja. Gambar. Enggak, seni rupa. Ini ke apa 3 dimensi. Tiga dimensi. Kamu buat tampe pensil dari aqua. Tapi pensil intinya kan. Nah, dari- Dalam modul kan tapi pensil. Nah, iya. Jadi ditantangan dulu yang 3 dimensi itu mengangka mengasih 3 dimensi itu. Tapi akhirnya kok jangan pakai pensil saja. Mungkin dia ingin membuat asbak. Kotak Tadi kan? tisu. Kotak tisu. Karena kalau pakai pensil kok si A pakai pensil, si B pakai pensil akan jadi perbedaan mereka. Si A kurang rancak, yang si B kurang rancak. Jadi akan jadi Ini dia beragam berarti. Hah? Beragam karya. hasilnya. Hasilnya beragam. Nan tema kan tempat kotak 3 dimensi. Nggak harus kotak pensil. Oh, ini Kotak bu, tisu. kotak tisu. Ah, yang neona Itu yang berdiferensiasi tadi. Lawak jalian yang 3 dimensi kan. Iya, iya. Wabek karya 3 dimensi. Wak contohan Misal, salah satu contoh misal pensil. Beko wak kuat kan. Ayo, jadi gini anak-anak ibu, bentar serah dewa, tapi temanya tetap 3 dimensi. Itu yang berdiferensiasi. Kalau adik saya Kan sudah produk- saya suruh sekarang bawa botol aqua ke semua anak. Anak boleh seperti Boleh, ya masih yang lama berarti. Makanya perlu ke sekolah. Iya, iya, itu boleh. Masuk Pak Eko. Ayo, masuk baikku. Seperti itulah Ibrahim. Itulah saya Tahu nih Ibu ya. dapat ilmu. Nanti. Ada PP-nya ke sini saya pun dapat ilmu. Ayo itu. Ya mah itu. Jadi tema tetap 3 dimensi ini. Yang di sanalah hasilnya produk. Produknya itu berbeda. Kalau sama nanti akan ada yang bagus ini tak ada. Ayo, nyo merasa di nyanyi biasanya rancak kotak pensilnya misalnya. Tapi kalau nyo misalnya sudah nggak kotak pensil, iki misalnya kan kotak tisu, nyo akan merasa bangga kotak tisunya boleh rancak. Tidak bisa nyamannya kotak pensil dong, karena kok kotak pensil. Nah itulah. Jadi anak melihat dari mana dari awak. Contohnya dia kotak tisu itu bak ajar. Ini yang memikirkan. Pokoknya kotak tisu itu kan 3 dimensi itu kan mungkin di rumahnya ada bayang deh nyo. Jadi nyo kadang kotak pensil itu kok mungkin agak tinggi kan. Nyo akan bangga dengan hasil karyanya tuh. Ayo kotak pensil kok nyo bangga pula. Ini lah yang merasa paling hebat. Tapi medianya botol boleh. Medianya tentukan. Terserah sebenarnya, tapi Kalau gue ini kan tadi ngecen Sadonya botol. medianya botol. Terserah hasilnya apa nanti. boleh. Itu aja dia. Bisa yo. Total media sama. Media Udah botol. Boleh, boleh. Hasilnya bebas. Hasil bebas. Kreasikan lah. Atau kok misalnya di bahannya boleh. Iya. Nggak harus Boleh membuat botol kotak pensil. tapi ya. Apapun bahannya ini, kemudian hasilnya bebas. Sesuai kemampuannya. Misalnya dia untuk pas bunga lah tinggi kayaknya kan. Kita mulai nanam bunga baju rai itu kan. Boleh, Yang bolong iya. masa ketek kan. Harus Bu, kotak bapak gue mau pensil. dia tuh ya wak tak nanam bunga bu, wak kan dikoi. Tak betul. Berarti sama dia kita nali, ada orang kembek patuang, ada kembek kayak Gucci, ada orang kembek gale. Asbak cik. Asbak satu. Iya. Iya, Bu. Iya. Itu nak boleh ada ya. Syutingnya lah mau dah. Dari